Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang hingga sampai saat ini terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya bagi kita semua, sehingga pada saat ini kita masih mendapat kesempatan dan keringanan untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang barokah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu marilah kita senantiasa untuk kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Salawat dan salam tercurahkan bagi kekasih Allah Nabi Muhammad SAW, Rasul terakhir yang telah menuntun manusia dari alam kegelapan jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yaitu agama Islamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum Hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang suci atau fitrah, maka orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6 tersebut terdapat salah satu kewajiban bagi kita orang yang beriman di antara kewajiban-kewajiban lainnya yang telah Allah tetapkan bagi kita. Adapun kewajiban tersebut yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita senantiasa menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka, dan senantiasa kita selalu mengingat Allah serta tidak lalai akan kehidupan akhirat nantinya. Sebagaimana juga diterangkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang menyebabkan seorang menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi tidak lain adalah orang tuanya sendiri. Hadis ini juga menegaskan bahwasanya orang tua merupakan faktor dominan yang akan membentuk karakter seorang anak, yaitu dengan memanfaatkan saat-saat awal seorang anak yang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangannya dengan cara menanamkan ke dalam jiwa seorang anak akan kecintaannya terhadap agamanya, kecintaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga ketika seorang anak tersebut berhadapan dengan lingkungan yang berbeda, anak tersebut telah memiliki daya resistensi atau ketahanan yang dapat menangkal setiap pengaruh negatif yang akan merusak dirinya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya yang sangat dicintai dan disayangi. Dan anak yang soleh atau soleha adalah merupakan salah satu aset bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat.
Akan tetapi tidak sedikit pula orang tua yang menelantarkan anaknya sehingga anaknya menjadi anak yang salah, bukan menjadi anak yang soleh. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, maka sudah seharusnya mereka menjaga amanah yang telah dititipkan Allah dengan memberi anak kita berbagai pengajaran dan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Begitu banyak nasihat-nasihat sebagai orang tua yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena nasihat-nasihat kebaikan itu, yakni nasihat-nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat ke-12 hingga ke-13 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Ayat di atas telah sangat jelas bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada para orang tua untuk memberi pelajaran yang terbaik kepada anak-anaknya, menunjukkan arah yang baik kepada anaknya, dan tidak membiarkan anaknya berada di jalan kesesatan dan terpengaruh dengan lingkungan yang rusak, agar nantinya anak tersebut bisa menjadi aset bagi kedua orang tuanya dan memberi pertolongan serta syafaat pada hari akhir kelak. Karena pada umumnya orang tua menginginkan anak-anaknya kelak tumbuh menjadi anak yang soleh, agar ketika dewasa nanti dapat membalas jasa-jasa kedua orang tuanya. Namun kita perhatikan zaman sekarang ini, tidak sedikit orang tua yang mengabaikan anaknya serta membiarkan mereka ke arah yang sesat. Begitu pula orang tua yang bercara pandang kebahagiaan dinilai dari materi saja, dan akibat pandangan yang keliru juga. Tidak sedikit orang tua menginginkan agar anak-anaknya bisa menjadi bintang film, artis, foto model, dan profesi lain yang serba glamor, dan mereka mengabaikan anaknya dengan penanaman akidahnya. Karena mereka beranggapan dengan itu semua kalau anak-anaknya menjadi akan hidup makmur dan kemewahan. Sehingga sangat jarang kita dapatkan orang tua yang peduli dengan tujuan hakiki mereka diciptakan oleh Allah SWT. Apakah kita menginginkan anak-anak kita jauh dari agama yang kelihatannya bahagia di dunia namun menderita di akhirat? Tentu jawabannya tidak. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-9, "Wal yahzal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khalfu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pengertian lemah dalam ayat ini adalah lemah iman, lemah fisik, lemah intelektual, lemah ekonomi. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, maka sudah sepatutnya kita senantiasa untuk menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita. Al-Imam Ibnu Katsir dalam pendapatnya bahwa pengertian lemah dalam ayat ini memfokuskan pada masalah ekonomi. Beliau mengatakan selaku orang tua hendaknya tidak meninggalkan anak-anak mereka dalam keadaan miskin. Tafsir Ibnu Katsir halaman 432. Hal ini juga terbukti tidak sedikit kaum muslimin yang rela meninggalkan akidahnya atau murtad pada keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Berapa banyak orang tua yang mementingkan perkembangan anak dari segi intelektual, fisik dan ekonomi semata, dan mengabaikan perkembangan iman dan takwa. Orang tua terkadang berani melakukan apapun yang penting kebutuhan pendidikan anak-anaknya dapat terpenuhi. Sementara untuk memasuki anak-anak mereka pada pendidikan keagamaan,
seperti taman pendidikan Al-Quran terasa begitu enggan. Padahal aspek iman merupakan pokok yang bersifat mendasar bagi anak. Karena itu sebagai orang tua yang bijaksana mesti mampu memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mewujudkan obsesinya untuk membentuk anak-anak yang soleh. Beberapa langkah yang cukup membantu terwujudnya obsesi tersebut yakni: pertama, persepsi orang tua tersebut harus benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menciptakan lingkungan yang kondusif ke arah terciptanya anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, jika wafat anak cucu Adam, maka terputuslah amalan-amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh selalu mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini sangat jelas disebutkan ciri anak yang soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, dan itu akan terkondisikan bila sedari kecil anak terbiasa terdidik dalam melaksanakan akidah yang baik. Anak yang soleh merupakan anak yang tumbuh dalam naungan dinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia senantiasa bertakwa dan jauh dari berbuat maksiat. Keuntungan memiliki anak yang soleh yaitu amalan-amalan mereka senantiasa terkorelasi dengan orang tuanya, walaupun orang tuanya telah wafat. Jika sang anak melakukan kebaikan dan mendoakan kepada orang tuanya, maka amal dari kebaikannya juga merupakan amal orang tuanya, dan doanya akan segera terkabulkan oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah Jumat ini, semoga apa yang tersampaikan dapat memberi hikmah bagi kita semua, khususnya bagi pendengar. Marilah kita sebagai hamba Allah senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan semoga kita dianugerahi anak-anak yang soleh yang menyejukkan pandangan dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT selalu bertambah dari waktu ke waktu, sehingga kita termasuk golongan hamba-hamba yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was samiul alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta